Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita cara sharing positif, ngobrol positif. Setiap untuk sekarang udah berapa minggu yang lalu mungkin agak pending ya. Untuk sekarang lanjut lagi setiap malam Jumat. Seperti biasa di kanan saya ada Fahmi dan di kiri saya ada Bang Riko. Dan malam hari ini kita akan berbagi pengalaman ataupun motivasi dan sharing-sharing ngobrol juga tentang kehidupan, inspirasi, dan motivasi. Dan seperti biasa, teman saya, apa nih malam ini? Tapi enggak, sebelumnya itu terakhir kita sama eh, Bang Riko belum jadi bapak, belum jadi seorang ayah. Nah, sekarang alhamdulillah nih udah resmi jadi bapak. Nah, jadi istrinya udah hamil ya Bang? Udah hamil, udah Udah lahiran. lahiran. Ya pasti dong, udah hamil juga baru udah lahiran. Itu kapan Bang lahirannya? Tanggal berapa? Tanggal 20 20 November. 20 November 20 November 2011 2021. 2021. Berarti udah berapa hari nih jadi bapak? Gimana bang rasanya bang? Jadi bapak pertama kali nih gitu kan? Yang lu rasain? Apa ya? Ya awal-awal mah kagak nyangka aja gua. Nggak nyangka ya kayak biasa aja masih pikiran. Oh, ternyata udah punya bocah, punya anak. Makanya cerita teman-teman yang lain juga ya kadang awal-awal baru-baru mah. Cuma ya memang enak aja gitu, nikmatin aja gitu. Jadi seru gitu. Tapi kalau misalkan dia rewel seru, malah kalau sering ketawa. Nggak ada kesel ya. Sering ketawa ya kalau dia nangis, taunya minta apa, pengen apa, kan nggak tahu gitu. Taunya dikit-dikit nangis, nangis. Seru aja, seru. Jadi ya beda mungkin ya dari yang malu ya belum ada itu belum ada anak gitu. Beda pastinya. Apa namanya? Ya dari semuanya lah beda. Gua kalau misalkan masih kemarin-kemarin nggak terlalu apa namanya? Eh biasa aja gitu kan nggak ada kayak nggak ada yang greget banget gitu kan, Hmm. pengen di apa namanya? Pengen dilihat gitu kan. Ada bocah ya sering pengen ngelihat aja. Kadang ya sering balik ngelihat. Masa lebihnya mah awal-awal aja tuh. Awal. Lebihnya mah biasa lagi. Lagi ya gue anggap jangan sampai ya gara-gara ini jadi banyak kerjaan gue yang ketunda gitu. Ya kan seneng lu boleh. Tapi nggak terlalu lah yang rasain. Iya. Kapan punya anak nih? Aduh, Nikah dulu aja ya. aduh, Apa? Ya kan abang udah punya anak gitu kan. Kayak wah ada hal baru lagi nih gitu dalam kehidupannya yang sebenarnya gue juga kan nggak tahu. aman, gue juga nggak tahu. Jangan lu, gue juga nggak Oh tahu. nggak tahu gitu. Gue ya karena kan gue juga kayak suka anak kecil gitu. Bukan untuk dimakan bukan tapi kayak ngobrol gitu. Gue berapa gue makin kesini mungkin ini aja jadi bahan lah gua ngobrol pada lu bingung. Jadi ada setiap hari itu coba belajar buat apa sih maksudnya, buat cari tahu apa sih maksudnya dengan setiap ketemu apapun bentuk misalkan kita bangun pagi entah kepagian kan entah kesiangan kan entah di kantor ketemu siapa entah kerjaan gimana selalu cari tahu amati amati setiap kejadian itu dan cari tahu maksudnya cari tahu maksudnya karena nggak ada kejadian yang kita alami itu sia-sia dan nggak ada yang apa namanya itu di luar dari
udah diizinin sama Allah tadi, ya kan? Ya gue pun sering lah kalau di rumah aja. Kadang-kadang kayak dibangunin subuh, bangunin pagi dengan dalih tadi bukan alarm, tapi anak yang nangis, ya kan? Nggak kepegang sama mamanya bangunin gua, bangun. Padahal kalau secara mata mah pedes kan gitu kan, ngantuk banget kan. Cuma kalau kita ngedepanin keselnya, ih ngapain sih, ya kan? Cuma kalau kita coba belajar untuk ke arah ngamatin tadi, ya kenapa ya? Kenapa sih dia nangis jam segini? Kenapa dia mau jadi gua kebangun nih jam segini? Di situ kita akan cari-cari tahu yang positif-positif. Sama kayak di kerjaan, kenapa sih ini belum selesai kerjaannya tapi ada lagi kerjaan yang lain gitu. Apa sih maksudnya? Gitu. Jadi melihat ke arah sana. Iya, karena dengan gitu kita makin dekat untuk melatih diri kita lebih peka. Bahwa apapun yang datang nanti, wah udah pasti ada maksudnya. Nah bahasanya udah gitu, ah pasti ada maksudnya. Tiba-tiba orang nge-WA nggak jelas, marah-marah misalnya, oh pasti ada maksudnya. Nah iya, kadang kan dalam kehidupan tuh kayak yang nggak terduga gitu kan, banyak sekali gitu ya bang. Bahkan kayak kita udah mengukur bener-bener matang dan realitanya malah kabur, malah meleset dari itu. Kan manusianya itu cuma maksimal sebatas itu. Kan kalau sudah hasil itu kan bukan kita lagi ranahnya kan. Ya kita cuma bisa maksimal, cuma tergantung nanti kalau kita berharapnya itu dengan usaha yang kita lakukan bahwa dengan usaha ini hasilnya akan begini itu salah. Misalnya kita udah belajar 1 minggu buat ngadepin ujian besok, kita berharapnya bahwa oh aku udah belajar ini, oh gue udah belajar ini, udah pasti besok gampang lah, bisa lah, udah pasti sesuai lah dengan yang gue pelajari. Masalah hasil ujiannya, soal ujiannya berbeda dengan yang kita pelajari, jangan kaget, jangan kesel, jangan putus asa dengan wah kemarin sia-sia yang belajar, enggak. Nah kan gitu. Kadang-kadang kan kepleset kitanya. Kepleset bahwa oh gue udah ikhtiar begini, udah pasti nanti begini nih hasilnya kan gitu. Padahal mah tetap hasil ikhtiar, mah ikhtiar hasil mah beda urusan. Baik buruk menurut kita ada baik buruk mah. Ya kan? Kalau menurut Allah tuh segalanya baik. Baik, apa yang kita lakukan itu baik. Cuma kadang kitanya nggak peka bahwa maksudnya apa sih? Itu lagi balik lagi ke kenapa hasilnya begini ya? Maksudnya apa ya? Kita jarang nanya kayak gitu. Yang malah yang ada itu kita lebih sering udah nggak terima dulu sama hasilnya, kesel dulu, emosi dulu kan. Nah, Artinya kalau misalnya kita bawa tenang, terus tanya apa sih maksudnya, kenapa ya kejadiannya begini, kok nggak sesuai dengan kemarin yang gue rencanakan, akan muncul nanti, oh ternyata kenapa ya. Ya kalau misalnya contoh cerita, kita punya teman dulu ngutang sama kita, anggaplah 2 juta. Kita mah nggak nagih, udah ngingetin dia nggak, ya udahlah biarin lah anggap gitu kan. Ya, mungkin dulu-dulu juga kita sempet nagih berapa kali sampai orangnya kabur, nggak apa namanya nggak sempet kebalik duit itu. Ya udah akhirnya kita terpaksa ngelupain itu kan. Di tahun 10 tahun 20 tahun yang akan datang tiba-tiba dia nelpon kita, ini gue transfer kemarin gue yang waktu dulu kan gue sempet minjem sama lo nggak sempet bisa bayar karena nggak punya duit. Kalau kita di awal itu kenapa nih Allah bikin dia tuh belum bisa bayar gua saat ini? Gua ternyata buat 20 tahun yang akan datang gua punya kebutuhan. Ternyata pada saat itulah yang gua nggak padahal kitanya aja lupa. Dirapel lah istilahnya ya, karena ya Padahal iya benar-benar butuhnya kita itu bukan pada saat itu, pada saat nantinya. Cuma kalau kita nggak ngeh tadi kita jadi sewot, kita jadi emosi sama orang yang minjem duit tadi. Padahal kenapa? Ya kan kita ngeluarin ganti. Itu dari Allah bukan dari orang itu. Ya kalau kita ngeh ke arah sana dan kita berlatih untuk ke arah sana, ya kita nggak akan pernah mengharap kembalian dari orang. Toh nanti Allah yang lebih tahu, ini duit ini bakal kembali nanti nih 10 tahun yang akan datang. Pada saat itu lu lagi butuh, lu nggak pegang duit sama sekali, ya kan? Tiba-tiba temen ini duit yang nanti buat ke sana gitu kan. Ya, gue makin kesini ya ngerasa banyak cerita-cerita seperti itu. Dan oh iya juga, kenapa kita harus setiap harinya itu belajar
peka tadi. Pekanya gimana? Kita punya tahun kita sering dalam sehari itu kita ketemu itu kita sadar kan? Bukan dalam keadaan tidak sadar. Ketemu orang bisa sama kayak kejadian kita hari ini. Kenapa sih tadi siang nggak jadi acaranya? Terus sore kenapa gua nggak bisa? Ya kan? Terus kenapa bisanya malam ini jadinya kan gitu. Itu pun harus kita cari atau maksudnya apa ya? Gitu. Sehingga kita akan apa ya? Akan punya prasangka yang baik. Tapi bang, kalau misalnya nih, kalau kemarin sih gua ngerasain nih, sebaliknya ya, ketika ngerjain proyekan di rumah kan, ngerjain proyekan sama teman gitu, dan masing-masing punya tugas. Makanya ya, masing-masing punya tugas. Ketika gue berusaha untuk menyelesaikan itu, nah kan ada deadline-nya gitu kan bang, ada deadline-nya, ada waktu untuk selesainya itu kapan. Nah, ketika gue itu tiba-tiba gue ngeh gitu ke diri gue, ada rasa cemas, khawatir gitu loh, takutnya memang beres gitu kan, selesai, tapi yang cemasnya itu mungkin ke arah hasilnya itu ya, apakah aku maksimal atau enggak gitu kan, apakah nanti ini proyekan ketika gue buat tes memang benar, ketika gue kirim bisa salah, itu kan bisa aja banyak banget yang terjadi kayak gitu. Nah itu munculnya rasa cemas gitu bang, ketimbang daripada oh gue udah selesai ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang ya gitu, jadi alhamdulillah udah beres, ya ada kemungkinan diterima gitu kan. Tapi sebelum dari itunya ada rasa cemas ketika nge-push itu loh, kayak gue tuh yang perfect lah gitu kan bang, pengennya yang bagus gitu kan. Nah yang timbulnya ada cemas gitu. Nah di kemarin itu kayak gimana sih ya cara ngendaliinnya gitu, atau ya biar lupa sedikit, biar tenang lah, pengen tenang gitu. Tadi emang harus apa ya, lu nggak akan tahu berapa dalamnya kolam tuh kalau lu nggak nyemplung. Kalau cuma sekedar ngumpul dari atas mah prediksi kita. Prediksi inilah yang suka-suka apa namanya itu yang buat ngebuahin rasa takut sama khawatir. Ya, cuma kalau kita misalkan udah jadi contoh misalkan kejadian kemarin, gue orangnya perfeksionis juga. Gue pengen segala sesuatu itu bagus hasilnya. Cuma ya itu dulu karena sesuai ya gue punya realistis tadi, gue punya pemikiran sendiri yang ini menurut gue bagus kayak gitu kan. Mas setelah banyak belajar ternyata ya enggak lah. Nah, arti kita baru tahu ini bagus apa enggaknya. Bagaimana orang menilai? Ya kan? Artinya maksimal menurut kita, udah bagus menurut kita, ya udah selesai di versi kitanya. Masalah nanti ini akan ada komplainan lanjutan, ya berarti ada yang lebih punya daya imajinasi yang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi daripada kita, bahwa menurut dia oh kurang bagus ini. Oh, berarti kita bisa akan dapat pelajaran lebih lanjut tentang bagaimana melihat kerjaan, melihat hasil, dan maksimalin kerjaan seperti apa. Nah, kan kapasitas kita pun ya, bertahap untuk ke arah sana. Nah, kalau misalkan menurut gue, gimana cara ngendalin semuanya, lepasin aja. Lepasin aja, yang penting kita udah yakin belum, kita udah percaya belum bahwa apa yang kita lakukan sudah maksimal. Ya kan? Memang sih untuk secara umumnya ukuran maksimal itu adalah hasilnya. Nah, cuma anggap aja gitu kita nggak pakai ukuran itu. Yang penting menurut kita sudah maksimal belum. Ya, kalau menurut kita sudah maksimal nih, maksimal kan banyak. Kalau misalkan kita udah mentok banget sampai wah kayaknya udah nggak gini lagi dah, udah mentok kan, udah maksimal gitu kan menurut kita, ya udah pinggirin dulu hasilnya, udah hasilnya coba dulu. Ya kalau misalkan kita punya kerjaan, punya deadline, misalkan contoh di kantor, kita harus nyerahin ini ke atasan misalkan ya. Nah, tapi versi kita udah maksimal yang kerjainnya kan, kita sharing ke yang lain aja dulu, menurut lo gimana nih, menurut lo gimana nih, sehingga nanti berapa banyak pemikiran yang dapat, baru kita oh udahlah naik gitu kan. Kalau misalkan kita sendiri yang anggap bagus, 9 yang anggapnya kayak kurang bagus, ya udah kita punya perhitungan lagi bahwa oh ya harusnya gue rapiin lagi begini.
Yang tadi jangan terlalu mempertahankan egonya juga. Iya, jadi malah Ya jatuhnya percuma ke kita ego. mempertahankan, maksudnya percuma kita sharing sama orang lain kalau kita masih mempertahankan ego kita. Ya mending gak usah sharing Iya. kalau nggak mau dinilai. Yang ada malah masukan gua nggak diterima gitu kan. Iya, belum Malah lagi diri kitanya kayak yang gue bisa aja bikin, gue udah susah-susah bikin. iya malah jadi Nah, iya. Lo kalau mau sharing ya lepasin egonya tadi. Oh, kita emang siap dinilai. Nah, gitu. Itu baru ranah teman kita, rekan kerja kita, belum sampai ke atasan nanti kan gitu. Kalau misalkan pun udah maksimal lama kita minta sharing sudah maksimal, kita perbarui terus kita bawa ke atas, ternyata ada komplainan dari atasan. Ya itu tadi, lepasin lagi ego tadi. Wah, emang kita sudah ngerjain, cuma batas maksimal kita dan batas maksimal orang lain beda. Pikiran kita dan pikiran orang lain beda. Ya kan? Dari imajinasi kita sama imajinasi orang beda. Jadi jangan jangan tadi, jangan cuma bawa ukuran baju kita doang, mau disamain ke semua orang. Karena ukuran baju setiap orang beda. beda-beda. Iya. Ya, secara nggak langsung ketika kita udah bisa melakukan hal itu, banyak juga positif yang bisa kita ambil. Toleransi itu tadi, saling menerima. Udah pasti nerima. Kalau misalkan kita udah siap sharing, siap dinilai dan siap nerima. Cuma kalau belum siap nerima, ya mending gak usah sharing. Itu. Pokoknya mana-mana yang namanya latihan harus latihan gitu. Nggak cuma sekedar hafal. Iya sih, sekarang iya benar ya, kayak kita aja sekarang gitu kan, ketika sharing hal positif gitu, walaupun ya positif menurut lu belum tentu juga di gua gitu, pun seharusnya kan gua nerima juga gitu kan, sama sebaliknya gitu ya Bang, ketika gua berpendapat seperti apa. Jadi perbedaan itu bukan diperuncingkan, tapi apa ya, ya jadi malah bagus sih. Nah, perbedaan itu nggak jadi masalah kalau dia berbeda, dan sama pun nggak jadi masalah. Yang masalah itu apa? Memaksakan orang lain harus sama seperti kita. Masalah berbeda pendapat, oke, emang udah umum itu. Mau kita belajar mencari persamaannya, jangan lihat perbedaan, itu pun umum gitu. Yang jadi masalah itu kita yang suka tadi bawa baju kita untuk dipasin ke orang lain. Orang lain harus percaya satu visi misi sama kita gitu kan, padahal kan punya idealis yang berbeda. Itu pemakluman yang ke arah sananya. Karena nggak perlu kita lihat persamaannya aja, jangan lihat perbedaan. Ya perbedaan perlu buat mengukur diri kita. Kalau nggak ada perbedaan, kitanya yang nggak akan berkembang. Kenapa? Kalau kita orangnya sama semua, apa yang lebih baik dari diri kita? Nah, gitu. Artinya atas nggak akan disebut atas kalau nggak ada bawah. Ya. Orang kaya juga berbeda. Orang kaya pun nggak bisa disebut orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Ya perlu itu. Apakah kita harus memilih? Dengan ada kata pepatah hidup itu pilihan, apakah kita itu harus memilih? Ya jelas lah, pilihan. Pilihan itu sebuah keputusan. Keputusan yang kita ambil tiap hari ini yang menentukan masa depan. Yang menentukan Pilihan tuh. Kalau misalkan ada kalimat itu, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kan jelas. Ya kan? Takdir yang sudah terjadi. Yang belum, nasib. Nasib inilah yang kita yang memutuskan, menentukan. Dari hal seperti apa? Bukan keputusan-keputusan besar, dari keputusan-keputusan kecil. Contoh, kita udah bangun jam 6, mau berangkat, mau mandi, atau mau tidur lagi, itu pilihan keputusan. Ya kan? Nah, kita bijak nggak milih itu? Kalau kita nggak bijak, itu pun akan menjadi takdir. Oh, kemarin keputusan yang kita buat seperti ini, yang akan menghasilkan seperti ini. Kan kalau jalan Allah tuh kalau gue perhatiin kayak gini. Kayak Google Map tuh. Harusnya belok kanan, ya kan? Kita lurus. Dikasih rute lagi sama Allah kan? Sama Google Map kan? Tapi tetap tujuannya sama. Tapi karena kita sendiri yang manjangin jalan. Padahal harusnya belok kanan, udah sampai lokasi. Kelewatan. Ada jalurnya lagi dibikin. Tapi dipanjangin. Termasuk ngeyel nggak sih Bang? Ngeyel itu jelas. Ngeyel kalau bahasa ininya mah ngeyel. Cuma secara ilmunya mah kitanya yang emang nggak peka. Nggak peka. Padahal notif tuh selalu muncul. Peringatan misalkan di
30 meter di depan belok kanan gitu kan. Nah, mungkin kita terlalu asik ngobrol tadi nggak kedengaran suara notifnya sehingga kita lurus gitu. Makanya kalau dibilang suara Tuhan, suara hati itu selalu dalam hati kita berbicara. Cuma ya kita nih yang berisik. Sehingga kita suka nggak ngedenger. Nggak Gitu, ngeh ya. nggak nge. Makanya tadi dengan belajar setiap hari itu kita selalu mengamati apa yang terjadi, apapun bentuknya, kita cari apa maksudnya itu yang membuat kita nih semakin ke dalam, makin mempelajari diri kita tadi bahwa iya makin mendekatkan kita sama kepekaan tadi. Kayak gitu. Kuncinya juga harus ketenangan. Benar. Karena kalau nggak tenang dari segi pikiran dan juga perasaan nggak bakal tenang. Gitu. Kadang-kadang kan susah mau tenang. Kalau udah selalu bawaannya panik. Oh iya, dan itu juga kemarin gue nemuin kayak kesuksesan itu bukan dari eh, pokoknya intinya kesuksesan itu adalah dari engkau lakukan satu doang tuh bang, fokus. Ya mungkin itu dia ya, ketika fokus itu bukan fokus ya, mungkin kalau di kita itu ngehnya itu ya bang, ngehnya itu bahwa jalan itu banyak sebenarnya dan udah diarahkan juga nggak sih? Nah kalau untuk ke arah sananya gitu, apakah kita udah diarahkan juga apa enggak? Contoh gini nih, ketika kita punya doa untuk dibukakan jalan, untuk minta rezeki, Ya. ya kan? Ya Allah, kasih saya rezeki, misalkan, rezeki yang banyak. Terus udah nih dijawab, lewatnya sini tapi ya, lewatnya sini tapi ya. Atau kita nanti jadi pemulung dulu nih, disuruh mulung dulu, nggak ada pilihan lain. Padahal dari mulung itulah nanti kita akan diarahkan ke sini, ke sini, ke sini, ketemu orang ini, kita akan jadi agennya segala macam, naik sampai kita nanti punya rezeki yang luar biasa. Makanya kita di jalan awalnya aja, wah capek begini terus nggak ada hasilnya, mau gue nggak akan jadi kaya kaya begini doang. Ngeyel kita itu pada saat itu, ya kan? Makanya kita mencari sesuatu yang baru. Tetap sama kayak Google Map tadi, kita cari jalan lain, cuma manjangin jalan doang. Padahal kalau secara pengabulan itu terkabul, dikabulin. Kenapa kan beberapa minggu kemarin baru mikir bentar kata si ibu. Terus udah ada bayangan langsung, oh dijawab. Padahal belum ada hasil. Belum loh. Misalkan kita minta duit 10.000, tiba-tiba ada yang ngasih 10.000, itu kan hasil. Udah dijawab berarti kan. Kalau misalnya kita, aduh siap 10.000 lagi nih kurang duit nih. Tiba-tiba ada misalkan saudara atau orang tua atau keluarga kita WA, nih mau transfer 10.000, tapi ntar ya siang, kan belum itu. Nah itu pun kalau misalkan kita peka, dijawab ini. Dijawab, walaupun belum terjadi, karena ini jalannya, kan kita nggak sangka. Tinggal di sini kita prasangka baiknya tadi, jangan sampai belok ke sini. Belok kemana? Belok ke yang menjadi yang kita anggap jawaban tadi. Apa harapan kita pindah ke sini? Kepercayaan, keyakinan itu pindah ke sini. Gitu kan. Jadi malah terlalu berharap ketika gue sering kayak gitu. Pas enggak transfer, kecewa. Jadi kecewa. Harapan tadi. Gitu. Sering loh gitu. Ya. Saya sering kalau ngomong tapi ya udahlah. Kalau sekarang mah kayak ya udahlah. Kayak apa ya bang? Ada syukur nggak ya udah. Kayak gitu jadi, tapi bukannya malah jadi bodo amat, enggak, tapi kayak selain dia kayaknya masih ada lagi yang lain, kayak pengen nyari lagi yang lain gitu bang. Tapi tetap yang itu tuh nggak ditinggalin. Kan itu kayaknya menurut gue sih lebih bagus gitu kan. Yang lama nggak ditinggal, yang jalannya udah ada nggak ditinggalin, kita cari lagi. Tinggal di compare, nah paling kan di pikiran gitu tinggal ini ya, perbandingan mana nih yang lebih cepat, mana nih yang lebih baik, gitu.
secara ikhtiarnya kan karena kita emang jauh, kita cuma modal prasangka baik lah. Modal prasangka baik, cuma karena kita tidak menggantungkan pada satu hal tadi, kita tadi cari hal-hal baru untuk mendukung tadi, bahwa sebenarnya meyakinkan diri aja Sebenarnya ya itu di benar ya. buat kita ya, Mendukung gitu ya. biar kita nggak panik lah istilahnya gitu. Oh, kita punya usaha ini, usaha ini untuk nanti ke sini hasilnya kan gitu. Mau di belah mana nanti yang muncul itu jawabannya, itu urusan Allah lah itu. Ikhtiar terjalan. Tawakal itu pasrah disertai usaha. Ya, usaha dulu baru bisa. Tawakal itu akhir dari ikhtiar. Ya kalau pasrah dulu ntar nanti nggak usah lagi. Jadi kan ingat Ya, cerita usaha kemarin. dulu. Cerita ikat dulu kudanya apa untanya. Iya. Nah, baru tawakal. Iya kan? Ya, bukan tawakal dulu. Usaha dulu. Usaha dulu baru maka. Makanya kalau misalkan kita sudah ngamatin aja tiap hari. Contoh kayak kita pernah belajar kesadaran, kita mau bawa kemana itu kesadaran kita. Rasa panik kah? Rasa tenang kah? Rasa sewot, marah, benci, atau kita kesabar kemana itu pun bentuk daripada latihan, karena kita sudah tahu ini kita punya rasa marah, kita rasain, kita tahu nih terasa kesel, kerasa sama kita kan, udah mulai ke arah sana, tinggal kita yang ngaturnya tadi, kita mau tetap di tempat kesel ini kah, ruang kesel ini kah, atau kita mau belokin ke ruangan yang tenang, ruang sabar. Itu pun sama, sehingga dengan begitu pun kita akan terlatih untuk tadi tetap tenang dulu, ada masalah nih tenang dulu, pasti kesannya nanti maksudnya apa, kemana maksudnya ini, arahnya kemana. Disitulah kita akan selalu ngelibatin Allah tadi dalam kehidupan, ya kan. Logika boleh dipakai, emang perlu. Buat apa memperkuat keyakinan kita? Ya kalau kita cuma modal bilang yakin, tetap kontaminasi daripada otak. Otak nanti akan mengkontaminasi apa, ya lu duduk aja nggak bakal yang nggak bakal ada hasilnya. Lu duduk aja, lu sholat aja, lu doa aja, nggak bakal ada hasilnya, kata otak kamu gitu. Ya itulah mungkin ya manusia itu diciptakan yang lebih sempurna dari makhluk yang lainnya karena mempunyai pikiran tadi. Tapi ternyata ketika sininya ya pikiran itu pun luas banget. Kalau emang kita berpikirnya jelek, ya ada juga yang bilang sama kayak binatang lah gitu. Nah ngisi pikiran ini nih biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu buruk lah untuk kita gitu, suka ngalahin hati gitu kan, malah pikiran yang diduluin. Sama kayak kita sama orang aja Mi, sama orang yang nggak percayaan ya. Iya. Gimana cara ngadepin orang yang nggak percaya? Contoh kalau misalkan kayak gue suka bilang bakso, lo percaya nggak bakso di depan enak? Kita ngomong sama orang yang nggak percaya, orang yang selalu menuntut bukti dulu, ya kan? Gimana caranya? Kita ajak ke tempat tukang bakso, suruh dia makan, biar dia ngerasain, biar dia rasain dan dia percaya. Otak itu nggak percaya hal yang di luar logika, apalagi yang belum terjadi. Jadi kita ajak terus dia untuk ketemu sama hal-hal yang luar biasa, yang di luar logika, sehingga ketika hati nanti ngomong sama otak tuh Udah sinkron, udah percaya aja otak, karena sering terjadi. Tinggal kita memekakan aja setiap keadaan bahwa kan gini, kenapa kemarin hal yang luar biasa itu cuma sekedar menurut kita mah hal yang beruntung aja, nggak ada Allah di sana. suatu keberuntungan lah. Nah, karena terlalu dominannya otak kita daripada hati.
Ketika hati yang kita ajak, kita angkat, akan merasa bahwa ini hal yang luar biasa, kok bisa terjadi seperti ini? Oh, ada Allah. Nah, ketika hati udah mulai bicara ke arah sana, otak nanti akan ketika kita ketemu yang beruntung dikit, wah luar biasa. Di luar logika loh. Ketika yang di luar logika selalu terekam sama otak tadi, banyak rekaman memori tentang yang di luar logika. Sehingga ketika kita menghadapi keadaan yang kayaknya mustahil, otak nggak terlalu banyak ngomong. Kenapa? Ah, kemarin juga ngelewatin begini. Ah, kemarin juga udah pernah kejadian begini, kelewat. Begitu. Katanya kita alami dalam diri kita aja. Apa namanya? Ada cerita misalkan, oh kalau buat anak mah pasti ada aja rezekinya, kata orang itu kan. Iya. Ya. Walaupun kitanya nggak ngalamin, belum ngalamin, tapi kita baru pengalaman pertama misalnya ngadepin buat misalkan ada kita kayak ke gua kemarin anak mau lahiran gitu kan. Tapi karena ini udah banyak yang ngebuktiin dan kita pun diterima sama otak kita bahwa itu kan hal yang di luar logika kok bisa terjadi ya. Ditambah lagi banyak orang yang menguatkan juga kan. Ketika sudah kejadian makin kuat lagi lah kita. Tak kaitan jadi malah. Iya. Iya, makin oh benar luar logika. Sama kayak kalau kita ingat kejadian-kejadian dulu, kayak gue pernah punya cerita, gue jatuh ke sungai dan gue bisa berenang di luar logika. Terus gue apalagi banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan gue sebelumnya tentang hal yang kayaknya nggak ke logika gitu. Bahkan pernah lagi waktu pada saat sekolah nih, mama jadi ingat. Di sekolah itu mana PR? Biasanya guru kayak gitu. Iya. Dan jelas-jelas pada saat itu biasanya guru kayak gitu. Pas hari apanya, gue ada apa nggak ngerti, gue ingatnya cuma kejadian di sekolah itu aja, kok bukunya nggak bawa. Ya, ya kalau misalkan dibilang panik, panik. Heeh. Soalnya ingatnya pada saat gurunya datang, bukan dari awal masuk Dari sekolah. awal, ya. Kalau dari awal masuk mungkin udah langsung minta ituin buku ini, sobek dulu, ganti judul lah, sulit segala macam kan gitu. Iya. Banyaklah cara Kayak kita gini. mah. Kalau memang Kali. sebelum Nah, ini gitu. pas gurunya datang dan guru ini biasanya ngomong, petugas kemarin mana kumpul, tenang aja. Nggak tahu pada saat itu tuh ada doa di situ ya. Mungkin kalau dulu sih gua nganggapnya lah doa yang kepepet aja. Doain. Doa yang kepepet. Jadi pada saat kepepet itu berdoa gitu kan. Heeh. Nah, ini sih ngumpul udah satu-satu nih. Cuma yang anehnya itu pada saat orang ngumpul, biasanya emang ngumpul dulu semuanya baru dikoreksi. Ngumpul satu-satu, satu dibuka, satu terus dipanggil gitu kan. Sampai akhirnya pada saat jauh sebelum nama gua kan nama gua R ya. Iya. Sebelum nama gua walaupun karena bukan abjad, tergantung yang ngumpul. Oh, cerita. Kan gue diam aja kan gitu kan. Diam aja gitu. Pada saat itu nggak tahu kenapa nggak dilanjutin lagi. Apa ya kejadian? Apakah dia sewot pada saat itu? Apakah dia marah? Udah keduluan kayak gitu lah. Jadi si kegiatan ngumpul tadi nggak berlanjut. Nggak beres lah ya, semuanya. Nggak semuanya nggak jadi ini. Pokoknya Lu nggak lolos diterima tuh. gitu kan. Ya gue kan emang nggak bikin gitu kan. Heeh. Emang nggak bikin. Terlewati gitu kan kejadiannya itu. Wah kalau misalkan gue panik ini, wah akan dimarahin nanti akan begini nih, malu gue begini segala macam. Tapi udah kepikiran untuk resikonya itu loh, Bang. Nah, iya. Jelas lah kita kalau misalkan kita panik. Heeh. Tapi kalau tenang, paling gini kita ngomong. Paling juga maju. Paling juga gini dia. Paling juga ini. Apa sih terpahitnya? Nggak mungkin gue sampai dikeluarin sekolah. Cuma kadang ngerjain tugas gitu. Dan nggak pantas juga kalau gue mau bohong. Emang nggak bikin. Karena kalau begituan kita nggak pantas untuk bawa alasan gitu. Karena yang namanya begitu mah nggak ngerti alasan lo apa juga. Bodoh amat kan gitu kan. Iya. Mau lu begadang pagi, lu mau pergi kemana, tahu-tahu ini lu baliknya pagi misalnya, nggak sempet, nggak ngerti guru mah gitu. Dan itu pun hal yang luar biasa tadi. Sekarang kan baru mencernanya bahwa oh iya kejadian-kejadian dulu di luar banget gitu kan, nggak nyangka kok bisa begini bisa begini. Yang kita tahu dulu apa? Wah, tuh nggak sampai selesai. Wah untung ini nggak beres kan.
Sekedar itu aja. Makanya makin ke sini lah kita belajar bahwa tadi sama keadaan. Sehingga kita akan bertanya-tanya, maksudnya apa sih Allah begini? Maksudnya apa sih Allah bikin kemarin akad nggak jadi? Itu pun gue kan latihan. Kan gue ngomong di sini kan. Gue juga penasaran nih, apa nanti yang akan terjadi nanti. Ya, ternyata kejadiannya apa? Ya akad mah tetap nggak akad pada saat itu. Akadnya mah baru setelahnya. Baru setelahnya. Cair mah belum cair. Gitu. Anak gue udah semingguan, udah hampir 2 minggu. Ya, gue pun nanya apa, gue juga penasaran, nah gimana nih nanti terjadinya kan gitu. Ternyata hal yang nggak gue sangka. Di sini loh potensinya untuk bahaya dan pun kenapa dimudahkan gitu kan. Itu kan salah satu. Dengan kita tadi melepaskan tadi, dengan tenang tadi, dengan kita berprasangka baik bahwa akan ada. Cuma tetap ikhtiarnya apa? Berusaha gimana caranya biar bisa normal lahirannya. Apapun yang kata orang tua ikuti. Kan ikhtiarnya kita ke situ. Tetap kalau misalkan ikhtiar untuk dananya cari, ya udah kita ikhtiar mencari dana. Kalaupun enggak, udah mau gimana gitu. Gitu. Tapi dari cerita lu yang tadi itu, lu yang nggak ngerjain tugas dan udah tahu ada risikonya paling dimarahin. Nah yang kata nanti paling dimarahin gak dikeluarin itu kan sebuah kalimat apa ya, pemanis lah. Kayak kita aja sering nanti juga ada dirapel lah gitu. Tenang lah. Nah itu kan kalimat pemanis yang mungkin itu yang prasangka baik ya, jadi enggak Berangkat sampai kadang-kadang kita otak tuh suka membawa kita kepada sesuatu yang menakutkan. Ya kan? Kalau kita misalkan lu nih nakut-nakutin gua kan gitu kan. Oh nanti lu begini-begini. Ya udahlah paling begitu. Kalau gua nanggapinnya tenang, lu mau ngomong apa? Ya kan? Kalah istilahnya. Lu mau bilang, udah gua kemarin pernah ketemu ini, ada itu, ada begal lah segala macam. Tapi jangan lu keluar malam-malam begini-begini. Udah paling begitu. Kan? Terus lu mau ngelanjutinnya gimana? Karena gua pun bukan nggak percaya. Ya kan kalimat itu bukan yang nggak percaya dengan misalkan yang lu sampaikan. Atau misalkan jangan keluar. Iya, pikiran gua mungkin ya ngapain juga gua mau keluar malam-malam gitu. iya Ya, paling gitu kan gitu. Artinya yang kita yang narik diri kita tuh untuk ke arah tadi, ke arah tenang sehingga si pikiran pun apa yang terpahit menurut pikiran kita. Ya udah kita oke, oh ya udah paling gitu. ya, berarti ketika emang kita tenang pun mau yang jelek ke kita pun kita ngedenger, kita nggak terkontaminasi akan hal itu gitu. Ingat rem ngeblong, Iya. ya cuma yang dibonceng aja yang panik. Ya, gua anteng, anteng aja. Iya, kayak gue aja mau muat Karena kalau misalkan itu ya paling ngeles, ngeles kalau misalkan udah ngeblong banget, pas tiba-tiba kan ngeles, cari itu ya sekelihatannya aja. karena ya Tabrakin dia. iya Ya kan? Dan pun udah istilahnya udah ngebaca aja pikirnya kalau paling gini nanti kaki udah taruh di atas stang. Ya kan? Biar nanti pada saat nggak kejepit nih kaki gitu. Terus pas gitu si ban depan nabrak kan kitanya ke depan. Nah, gitu maksud gue udah pikiran begitu aja. Paling enggak. Nggak mikirin yang belakang. parah lu. Tapi gue juga gitu, bawa motor jalan jelek kagak kencang gitu, awas bi jatuh gitu kan, ntar gue jatuh pada lecet sama gue juga padahal kagak mau lecet gitu, tenang aja ya kan itu bang kalimat apa ya, mencoba untuk prasangka baik gitu, tenang gitu. Jadi yang dari luar pun nggak kontaminasi kita. Bagaimana selalu mengkondisikan diri hati kita selalu dalam keadaan tenang. Apapun bentuknya kerjaan. Bahkan berapa hari gue punya kerjaan juga, wah dulu kan sering gue bilang gue sering mentok dan pun sering juga sampai sekarang tuh sering mentok, banyak mentok. Dan pun gue udah lama nggak pegang komputer lagi. Saat gue pegang komputer sini gue mulai lagi nih. Jaga posisi tangan, apa ya. Karena kan ketika gue pegang gini hampir nggak gerak nih tangan. Gerak dikit doang. Lebih banyak ke tangan kiri kan. Apa karena ngegantungnya, berat sampai nunduk aja sakit banget. Karena gue bilang, aduh nanti dulu gue pegangin, tanggung dikit lagi gitu kan.
Oh, pada saat mentok, udah gue lepasin, tidur, mentok, cari lagi apa lagi apa lagi. Akhirnya oh sini ya gitu kan. Ah, Kayak kemarin dia gue mulai, ya mulainya kan ketika gue ngobrol sama lu, gimana caranya kita punya satu induk dipakai 2 orang lebih 3 orang, tapi induknya satu gitu. Oh lu nyaranin yang SAM itu kan, SAM dari SAM gue kulik, SAM SQL naik sih, gue sampai bikin akunnya SQL itu, cara gini-gini gue ikutin, larinya ini SAM SQL SQL akses, oh ke akses udah mulai masuk ke akses tanpa ada nolak tadi, gue ikutin aja nolak. Terus kayaknya makin makin jauh ini perjalanan, gue bilang kan, karena gue dari dulu juga ketika mau belajar akses kayaknya ketunda terus, ketika ini masuk ke aksesnya kayaknya terlalu jauh, gue bilang jalan, udah gue diam nih, lihat lagi dengan apa namanya keyword-keyword apa yang di YouTube itu kan gue ketikin munculnya apa gitu. Lagi kira-kira bagus ini gue save nih, linknya gue taruh di WA biar nanti bisa gue buka, sampai akhirnya ya gimana caranya, sampai muncul ada keyword di situ, ada video di situ gimana caranya kita pakai Google Sheet untuk ngelink ke database Excel. Gue buka, ternyata di Excel sendiri sudah punya tab sendiri untuk ngelink ke sana. Gue ikutin lagi, wah ini lebih simpel. Kalau gue nggak lewatin perjalanan yang susah tadi, belum tentu gue langsung dapet yang simpel. Dan kan belum tentu pikiran gue sampai ke situ. Ya kan, kalau gue udah sampai itu nggak mungkin gue nanya, nggak mungkin gue ngikutin dulu yang tadi SAM SQL segala macam kan. Karena memang dari awal gue pikir Google Sheet, Sheet itu kan basisnya online gitu kan, real time. Cuma yang dulu yang gue pikirin gimana caranya ngelinginnya kan gitu kan. Cuma berhubung yang lo sampein ke gue adalah SAM itu, gue lupain dulu, gue ikutin dulu ke sini. SAM, gue install di komputer, sampai berapa kali error kok nggak bisa SQL ini meningkat, apa sih maksudnya? Gue suruh ke arah akses dan segala macam. Ternyata ya akhirnya dapet. Hmm, itu perjalanan. Sama dalam kehidupan kita juga sering begitu. Kita pengen sesuatu gitu, cuma karena jalannya yang nggak enak menurut kita. iya, jadi kita udah memutuskan duluan gitu bahwa apaan sih? Padahal ya lo pengen cepet. Ya udah nih, kalau pengen cepet lewat sini ada batunya, batunya sedikit sih batunya. Ya, pakai motor bisa itu lewat di situ. Pas nyoba wah terbang pecah lagi ini Iya, iya. balik. Katanya pengen cepet, Iya. dikasih Jadi jalan ada begini kok belok. iya bener. Arahnya lengkap-lengkap. Jalannya cepat, jalannya mulus, coran aspal segala macam yang bagus-bagus gitu kan. Itu pun Tapi nanti akan ada tahapan. dan juga kalau memang kita berprasangka baik atau kita mengikuti itu malah jadi seru nggak bang? Kalau gue sih ngerasain ini jalannya ke sini memang berbatu gitu. Dan di luar ekspektasi batu-batunya gede misalkan ya kan. Dan bukannya untuk balik tuh seru banget ternyata ya batu-batunya gede nih bisa segala macam gitu kan. Dan dulu yang kita tadi yang eksam dan segala macam itu ya lu belajar hal itu gitu, jadinya Belajar. Dan berapa kali kan gue pengen bikin tombol sosmed itu, ah, berapa kali mentok gue tinggalin. Mentok gue tinggalin. Udah dari kapan itu? Muncul lagi, gue coba lagi. Ya. Mentok tinggalin. Karena kalau dari segi urgent itu belum, ya kan? Kalau misalnya udah urgent banget, mau nggak mau, walaupun mentok, udah gue tinggalin bentar, lanjut lagi. Cuma kalau misalkan belum urgent, gue tinggalin gitu. Banyak. Ya akhirnya apa ya, lebih ke arah jadi luas aja nih. Kita punya imajinasi itu jadi makin luas aja. Jadi kita nggak terlalu baku sama mentahan-mentahan yang kita dapat gitu. Akhirnya kita punya cara sendiri gimana sih mentahan ini nggak begini bentuknya. Kita sendiri akhirnya bisa buat mentahan kan gitu. Emang kita awalnya tadi. Nah, kalau misalkan kita punya desain grafis lah, atau kita bikin desain-desain logo segala macam. Ya awalnya sih nggak usah terlalu memaksakan untuk bikin desain sendiri.
copy paste, ya kan? Sudah copy paste, copy, remake lah ya kan. kalau bahasa gua renov, ya, Iya, copy paste renov. yang sama tambahin renov, direnov sedikit. Dan renov nanti kita akan tahu dapat dari situlah kita akan belajar tool-tool yang baru kan, itu alat-alat yang Iya. kitanya mungkin sudah pernah pelajari tapi lupa dan keinget lagi, atau mungkin kita baru banget belajar tiba-tiba oh ternyata ini gunanya begini-begini, akhirnya kita ya kayak misalkan sudah kopi udah kita langsung bisa bikin, atau mungkin kita nggak perlu lagi kita bikin aja tinggal begini kan gitu. Banyak. Cuma kadang kan yang nggak ngehnya itu yang jadi problem dalam diri kita itu. Makanya latihannya tadi amati setiap kejadian yang ada untuk melatih diri kita semakin peka, semakin ngeh tadi. Bahwa segala sesuatu yang dihadirkan sama Allah itu ada maksud kok. Bahkan nyamuk aja ada maksud, lalat ada maksud. Kalau kita pengen cari tahu maksudnya apa sih gitu kan. Kalau kita nggak pengen tahu. Ya ada juga kan bilang kayak musibah, kita dapat musibah, kata-kata ambil hikmahnya. Itu apa nih maksudnya ya kan Bang gitu kan. Apa nih yang iya kayak apa sih hikmahnya itu ya? Mungkin ini dia maksudnya tuh kayak gimana sih dengan Cuma kejadian. kalau cerita dulu mah itu emang sering muncul sih ambil hikmahnya. Cuma setelah terjadi. Setelah terjadinya kadang-kadang udah agak lama baru gitu. Oh iya ya. Kenapa kemarin begini? Oh kemarin begini ternyata kan gitu. Ya, Setelah jauh setelahnya. Oh kenapa kemarin gue nggak jadi berangkat? Ternyata pesawatnya meledup. Gitu. Ini gue jadi ingat cerita ini masalah pesawat. Ya gimana cara Allah tuh mau ngebolak-balik hati. Jadi ceritanya sepasang suami istri, suaminya kalau nggak salah pada saat hari itu dia menang lotre, untuk jalan-jalan ke luar negeri, anggaplah Eropa lah kita bilangnya, dengan tiket udah 2 tiket emas, berangkat 2 hari kemudian, udah aja persiapan segala macam untuk jalan-jalan selama seminggu kan, gitu. Di malamnya malam udah berangkat. enggak besok pagi berangkat, sebelum sebelum itu malamnya prepare segala macam, udah persiapan, udah besok kita bangun pagi-pagi. Tidur udah lebih cepat maksudnya kan, karena pengen bangun pagi-pagi. Iya. Karena kan menghitung jarak dari rumah mungkin ke bandara segala macam. Harusnya bangun jam 6, bangun jam 7. Kan? Bangun jam 7 yang mungkin pesawat pada saat itu jam setengah 8 berangkat. Istrinya bangun kesiangan, ya kan? Langsung ke suami. Suaminya nggak bangun-bangun, dia sewot segala macam. Udah sedih karena nggak jadi berangkat. Udah kelewat jamnya, nggak mungkin sampai pesawat segala macam. Wah angus ini tiket. Udah sampai suami dibiarin tetap tidur. Udahlah mungkin dilepasin. Nonton, nonton TV, berita, pesawat meledak. Langsung kan euforia dia kan, yang tadinya sedih jadi syukur kan, luar biasa banget. Untung gua kesiangan, untung gua gak jadi. Dia buru-buru ngebangunin suaminya, pengen kasih tahu ini cerita. Nyata emang dari pagi itu udah nggak ada suami. Dibangunin segimana sampai dia mau bangun lagi ternyata udah nggak, hancur lagi. Kalau perhatiin dari mulai senang, ya, sedih karena nggak kesiangan telat, seneng lagi karena kejadiannya untung dia nggak berangkat, sedih lagi. Emang kalau dari cerita itu ya kita pun kalau kita kaitin dalam keseharian kita pun sering begitu. Kadangnya tiba-tiba senang, kadang-kadangnya langsung sedih, kadang langsung sewa, langsung apa. Yang cara kita emang yang nggak ngeh tadinya sama keadaan itu. Jadi kita malah terikut dengan rasa itu. Nah, jadinya ya keatur banget kan.
Ombak ke sini sih ikut, ke sini ikut, arus sini ikut ya. Tapi kalau gue sih gue ikutin tuh bang, yang kemarin galau itu. Hmm? Yang kemarin galau gue ikutin karena ada sesuatu hal itu dia bikin buku kemarin, bikin ada feelnya nih, gue harus ikutin rasanya. Dan dia iya maksudnya tuh bisa itu, kenapa ada maksudnya itu lah. Gimana caranya untuk latihan ke arah sananya, itu aja yang diperdalam. Kadang-kadang kita kan udah lupa aja, mungkin kalau kita ingat-ingat lagi baru ingat, cuma pada saat itunya kita lupa. Terus kita bangun pagi berangkat ke kantor misalkan, tiba-tiba ketemu orang kita mah pada saat itu sadar, cuma kita nggak ngeh dan pun nggak ngamatin kalau udah gitu. Yang kemarin gua ngamatin gini, gua bilang ke Ari di sini, member skip dulu, lagi nggak enak feelnya, gua bilang gitu. Terus kan ngambil kucing di rumah, gua bilangnya malas gitu kan. Malas ya. Memang itu dilepaskan, ya udah deh gitu kan. Dan ternyata memang ada gangguan. Terus malaman sinyal kagak ada bang. Ada tuh tadi sore tadi sore gitu baru ada tuh sinyal. Oh, gue bikin males, tapi bukan sengaja gue males, kayaknya gue dibikin males, gue pengen gitu. Mik ini ada di kardu di atas gitu bang, udah tapi kok feelnya kok nggak enak, ada apa nih. Tapi gue ikutin dulu tuh, ya mungkin apa ya, coba dulu deh kalau gue gitu bang. Karena kan kalau ya itu tadi, kalau emang kita nggak nyebur ke kolamnya kayaknya nggak tahu dalam kolam itu segimana gitu. Dan ternyata ketika udah dilewatin hal yang kita ngeh itu rasanya enak. Gila. Karena apa ya? Karena kita nggak protes. Kita udah nggak protes dulu gitu. Nggak protes dulu sama keadaan tadi. Ya kan? Kalau misalkan mau berangkat kerja hujan. Nah, yang pikiran kita apa pada saat itu? Kita protes sama hujannya kan? Atau wah mantep nih jadi alasan. Sering banget gue lo mati lampu gitu. Iya kan, jarang gitu kan, malah mati begini, malah ya jadi marah gitu. Sebenarnya kan ada maksud di sana ya bang. Ada maksud. Itu di tahu masih itu kan ini istirahat, jadi istirahat. Ya mungkin itu dia istirahat dulu, jangan depan monitor terus ya, mata pusing gitu. Ataupun ya nulis gitu kan. Sebenarnya banyak juga loh hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau emang kita nggak terikut dengan rasa itu tadi gitu. Kalau marah ya jadinya marah, kagak jelas jadinya nanti. Kalau ayo dengan cara ini gue bisa ya, kayak lu kemarin kan mati lampu lu jadi nulis gitu kan. Iya seru tuh. Semoga aja nih terus. Terus dilatih aja. Karena kan kayaknya nggak pantas pusing gitu. Maksudnya musingin keseharian, Sesuatu hal musingin keadaan itu yang nggak pantas. Kita tuh udah harusnya apa ya, lebih ke bersyukur gitu. Karena ya itu cara nggak sadar, kalau kita emang nggak sadar gitu, kita tuh diarahkan terus, di diarahin ke tempat-tempat yang baik, baiknya menurut Allah tadi, walaupun menurut kitanya iya karena iya masih gitu dia, kitanya kurang sendiri baik. yang memutuskan bahwa itu udah jelek gitu. Udah baik. Jam berapa nih? Setengah 10 cuk. Orang tuh udah datang mah. Udah nyampe di rumah Udah tadi pagi. pagi. Oh pagi. Itu juga gua kemarin agak ya was-was. Was-was itu dalam arti kan beberapa hari sebelumnya emang banyak berita lah tentang kalau bakal itu lagi ombak tinggi. Pelabuhan tuh masih ombak-ombak tinggi, bahkan pernah ngeliat video, nggak tahu itu yang terbaru atau yang lama nggak tahu kan.
tapi beritanya diangkat ke baru gitu kan, kayak yang tenggelam apa kan, karena ombak masuk ke kapal goyang masuk tenggelam. Nah kemarin kan walaupun selain dia dari pakai pesawat, kalau naik bus mau bentuknya kayak gimana kan dia masuk kapal kan. Iya. Nah itu kemarin wah gua sampai semalam itu ya nggak tidur nungguin informasi udah naik kapal belum, sampai nggak balas-balas akhirnya ada SMS jam setengah tiga apa jam tiga tuh udah turun dari kapal. Nah di situ udah tenang, baru tidur pagi-pagi jam 5 apa setengah 6 teriak-teriak kan bocah ngebangunin. Heeh. Ya kalau bilang kesel ya gue sampai bawa bercanda aja, harusnya ngerti lah gue bilang gitu. Tahu kalau misalkan gue panggil Abi kan, tahu apa abinya semalam tidurnya jam berapa, harusnya bangunnya jam 7 aja, jam setengah 8 jangan bangunin jam 6. Lebih Padahal awal gitu. dia nggak ada, maksudnya nangis bukan karena apa, misalkan kencing gitu, enggak, lapar, haus, udah diinin terus kan, panas, udah ada dinginin, kalau kedinginan dipanasin, istilahnya kan udah Iya, gampang lah gitu, udahlah gitu kan. udah dicoba semua, sama Uti juga udah digendong-gendong berdiri gitu kan. Nah kok sama gue beda gitu, kita goyang gendongnya aku diem gitu. Setengah jam banget gue bilang gitu kan, mau bangun akhirnya ya bangun ya diem gitu, dan pun gue sih termasuk yang ya itu siaga lah gitu, diginiin aja harus bangun gitu. Cuma yang sering bangun kalau dulu hari pertama kedua lah sejam sekali, kadang 2 jam sekali dibangunin, karena syutingnya bingung kan, namanya baru kan, kenapa nih nangis gitu kan, mau dikasih ASI malah nangis, apa nih maksudnya apa, sampai dia kadang-kadang nahan sendiri ya, agak ngerasa kesel gitu, sampai kadang-kadang mau nangis gitu kan, mau digimanain lagi gitu kan. Itu sering 2 hari lah itu bangunin bangunin 2 jam sekali kadang, jam sekali, mah tetap gue paksain gue angkat pagi gitu kan, walaupun kadang-kadang habis maghribnya gue yang wah berat banget banget tidur gitu. Iya cuma kesini sini yang enggak kok gitu kan, enggak, bahkan ya seharian ini tadi wah anteng, berapa malam udah anteng. Itu tadi entah guanya yang dibiarin tidur kan nggak tahu, apakah dia sudah bisa ngatur anaknya tadi gitu kan. Yang pasti ini suatu hal ya tadi balik lagi ya luar biasa, ketika gua nggak mau jadiin anak alasan alasan yang negatif lah ya, alasan yang membuat gua nggak produktif, yang buat gua jadi malas, ternyata di rumah dia jadi tenang gitu. Entahkah gua aja yang nggak tahu mungkin kan, entahkah dia tiap malam masih wah bingung bangun malam segala macam gitu nggak tahu, tapi gua dibikin tenang gitu. Dan mungkin ketika gua anteng tuh, oh iya tidur, ah paling biasalah dia suka bangun kadang 2 jam sekali, gitu aja. Nggak ada gitu kan, paling suka bercanda aja lah, "Wah Habinya mana tahu," katanya kan gitu kan, "tidur aja bawa tahunya," kata gitu kan, malam gitu. Cuma nggak jadi bahan Enggak, iya iya. masalah, nggak jadi ribut gitu. Ya kalau yang ya kalau gue suka berkaca sama orang-orang mungkin ya beberapa lah gitu kan, yang jadi malah yang di luar, yang suami sibuk kerja, lu nggak ngerti apa gue kerja di luar waktu itu cari uang buat lu, yang di rumah begitu juga lu nggak ngerti apa kerjaan rumah begini, ngurus anak masak dan segala macam, Malah jadi membandingkan. ribut gitu. Tapi kalau kita yang bawanya tadi ya kita nggak punya masalah ke arah situ, selagi kita kayak gue, selagi gue bisa bantu yang di rumah, dan pokoknya minimal ya diem aja lah dia, nggak ada itu masalah. Nah, balik lagi masalah yang kita yang nyebut itu masalah. Kalau kita nyebutnya itu anugerah, gue selalu bilang ini yang kita nanti-nanti udah 3 tahun. Ini yang kita tunggu-tunggu, banyak orang 20 tahun bahkan belum belum dikasih kesempatan buat yang begini. Yang kita nanti-nanti terus kalau udah datang kita mau suruh orang ngasuh. Terus kita mau sewot sama dia. Terus kita mau kesel, mau jadi alasan segala macam. Kemarin kita ngomong bullshit kan. Ya, gitu. Artinya yang udah kita nanti-nanti yang kita doakan, wah ya yang udah datang
ya gimana kita sambut dengan senang. Bukan ketika hari lahirnya aja, Iya. tapi Tapi kan sepanjang itu kita bisa dikasih waktu buat ngerawatnya, itu kita harus senang terus. Banyak nih sekarang nih, kami ya kan rusuh, ya kan? Apa-apa jadi ngidam, apa-apa jadi ngidam, apa pengen beli ini, pengen beli itu, harus maling ini, maling itu. berkedok anaknya. Iya, jadiin alasan. Baru di perut, ya kan? Udah jadiin alasan. Udah lahirnya lagi, cari bantu buat ngasuh, ya kan? Udah ditambah lagi nggak bisa kasihnya, nggak bisa keluar. Formula, kan gitu. Terus belum lagi ini nggak mau ribet tadi, pampers. Artinya ini yang kita nanti-nanti, kok malah biarin orang kan gitu kan? Kok kita kayak kesannya nggak mau ngurus gitu kan? Cuma taunya pengen ibarat kucing itu, kita taunya kucing itu lucu gitu kan? Kalau diajak main mau, tapi beraknya nggak mau diurusin, Nah, iya. kencingnya nggak mau diurusin, bulu-bulunya nggak mau tahu, Tahu. Iya. taunya gitu lah kan? Yang nggak gitulah sepaket. Dan sebenarnya ya iya ada hal-hal yang seperti itu yang kayak lu nggak tahu gitu kan. Sebenarnya banyak. Lo ngambil kucing sepaket. Paket bukan sekedar lucunya aja, Paket bukan sekedar dia pinter aja misalkan gitu. Sepaket, apa sepaketnya? Ngurusin nanti kalau ada bulunya rontok, ada beraknya yang tiba-tiba dia sembarangan, tiba-tiba kencingnya sembarangan, atau mungkin apa nanti kalau misalkan dia punya anak lagi lah, banyak lagi kan, itu kan harus sepaket. Jadi bukan sekedar dia lucunya aja yang lo mau Iya. ambil gitu. Gagal ngeliat postingan, wih lucu 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 gitu kan. Kalau lucunya aja deh kucing kecil aja yang lo pegang tiap hari, udah gede lo buang. Gitu ya. Gue bilang semalam sama Teti. Semoga betah ya. Dulu pun sama bilang. Tapi alhamdulillah tadi sore mau ngomong semuanya betah. Semuanya udah bisa membaur, cuman ada hal lucu lagi tuh takut ayam. Kucing takut ayam juga. Ya Gimana nggak gak pernah ketemu lucu. ayam di depan gua, nggak pernah ketemu ayam. Sama bapak gue dibuka tuh pintu kan. Biarlah dia keluar. Rumah sama pagar lumayan lah. Halaman keluar. Ayam tuh mau masuk lari semua tiga-tiganya. Masuk ke dalam. Tahu, iya. Sekarang ini mah kucing nggak pernah lihat ayam. Dan gue bilang ke Tevpi gini, kalau memang dia ini kucing gak betah itu salah. Berarti ada yang salah dari guanya. Gitu. Apakah itu entah rawatnya kurang benar. Gitu. Tapi berak sih udah di kamar mandi tahu. Kayak mak gue juga lagi berak ikutan berak gitu. Ketawa lagi gue tadi, aduh kata gue banyak banget hal-hal baru itu yang lucu gitu bang. Dan itu pun awal gua pasti bisa kok gua bilangin. Nah, gitu Mi, kalau ini mah istilahnya lu dari gua tuh udah tahu kamar mandi ya gitu ya. Cuma pelajaran baru nanti buat yang kecil-kecil tuh kalau dia nggak ngerti itu. Udah mulai gede dia ya dilatih, latih itu ya sama kayak kita latihan tuh perlu dipaksa. Nah, Kayak gua dulu kan suka gua tutup kamar tempat makan, gua taruh di kamar mandi. Cuma ambil waktu malam. Karena malam tuh jarang dipakai kamar mandi. Kalau siang mah kita bolak-balik kan, gitu kan. Malam kurung kamar mandi nih. Makanannya, minumannya taruh di situ. Biar dia kenal dulu kan di situ. Udah dia tahu situ, tahu aja udah mulai kencing. Udah pasti nggak kalau nggak ketahan mah ya kan. Kayak kita yang ketahan nggak mungkin ditahan-tahan ya. Di mana aja udah pasti di situ. Ya, sampai dia di itu keluar, udah kencing dia di situ, udah beres situ dia. Udah nanti akan kena. Cuma nggak cukup sekali dua kali. Kan lo ingat waktu lo main ke rumah, oh, udah pinter dia kamar mandi, itu aja di belakang lu. Ya kan? Nggak cukup sekali dua kali. Kalau ngulang lagi, kurung lagi. Gitu. karena itu dia ya ada yang apa ya, bisa karena terbiasa. Terbiasa. Itu dia biasa. Ya kayak sekarang aja udah terbiasa di sana. Kalau mau taruh di luar, lo pintu misalkan nggak ada tempat dia masuk, dia akan nahan dulu sampai dia nggak ketahan lagi, baru dia entah di teras, entah di pasir gitu. Dia akan nahan dulu. Kan? Tapi pernah lah, nggak sadar ketutup pintu itu kan, sampai pas dibuka semuanya lah. Oh, Tiga yang gede, namanya ke kamar mandi semua. Dia berbaris di sini, di sini, di sini, di sini kan gitu. Ya itu dan pun gue banyak belajar dari tentang kucing aja gue banyak
Kucing itu segala galak apa juga gua nggak takut lah istilahnya. Iya. Dia Iya, sewot banget. Awal-awal aja dulu, awal-awal awal. bikin rusuh dikit. Wah, aku pernah nendang kucing. Pernah. Yang ngeselin. Oh, udah capek kita kerja ya kan. Belum lagi kalau di rumah mau kalau kan pakai pasir masih kan. Ah, Belum gue bersihin ini. Lo kalau misalkan uap kan di dalam ketutup, oh, buka pintu gitu kan. Bekas dia yang di pasirnya apa harus dibersihin dulu isi pasirnya. Udah gitu aja baru mau duduk belum nyapuinnya lagi. Baru mau duduk itu rusuh lompat-lompat. ah, Kan banyak dua 20-an di kamar belakang. Lompat-lompat sampai ada tumpah makanannya minumnya. Sampai wah harus ditahan-tahan akhirnya sempat meledak. Kesel gue tabok kamu gue tendang kan kesel gitu kan. Akhirnya banyak juga belajar tapi itu kata beres itu ya udah biarin nanti tinggal dibersihin susah amat. ah, iya. Sampai ke situ akhirnya ya udah yang salah bukan dia kok kita. Iya, Kenapa kita yang nggak ngajarin kita ya. atau kita yang ngurung dia di situ atau Mm-mm. kita yang ngebiasain dia dengan kegiatan yang seperti ini bukan kegiatan yang lain. Sama kayak makan misalkan kita ngebiasainnya mau makanan ini misalkan dia nggak mau makanan lain ya wajar karena kita biasa makanan ini. Asing-asingnya gitu. Terus dia berak sembarangan ya wajar karena kita nggak ngajarin ke arah sini gitu. Mm. Terus waktu kita juga ya pagi berangkat, malam baru pulang. Ketemu juga cuma malam doang. Kan gitu pelajaran. Makanya artinya ya perlu balikin lagi ke diri kita. Kita pengen berubah, paksa diri kita. Paksanya itu ya emang nggak main-main. Kita mau berangkat pagi aja. Pedek mata. Dingin mau mandi. Apalagi sekarang udah ada AC di kamar. Ya kan? Kayak mau keluar ya ampun air gimana bentuk air. Ya kan? Aduh Nah, dingin ya. Kalau nggak iya. dipaksa mah ya. Nggak. Iya. Paksa walaupun masih dalam sekarang juga masih selalu maksa. Ang pagi kan, pagi eh, makanya kayak lu datang kemarin juga itu malah banyak orang datang sebenarnya kalau dibilang kesel mah kesel ya kan Ah, gua soalnya biasanya kalau pulang jam 5 sore itu gua sempetin tidur dulu nih. ah, Jam 6 atau setengah 7 bangun kan gitu kan iya. jadi nggak sempet ya kan pertama si Juan sama Hati-Hati datang Ya, sorenya nah, sebelum balik. nggak lama lu dateng ya Iya, gue dateng. lu belum beres pulang aja udah ada yang datang lagi gitu kan. Iya. Dan Tapi sampai semalam pun gue jadi emang nggak bisa tidur karena nungguin. Ya kan nungguin ya udahlah seharian dari semalam kemarinnya tuh susah tidur kurang tidur sampai malamnya juga gue nungguin kabar dari orang tua berangkat sampai pagi kan. Dibangunin juga pagi-pagi banget sama bocah. Nah kalau mana kerjaan tadi ya ke komputer mm, kadang-kadang sih ya mending kalau kemarin tuh agak gede itu ketika gue lihat komputer apalagi layar layar monitornya agak kabur agak apa ngebayang ke samping bayang ke samping yang ini layar nggak tahu apakah dari mana tambah lagi ngeremot kan iya. remote itu kalau gue nggak zoom nggak gue gedein dia akan kecil bentuk karena kan beda PC di rumah kotak di sini miring landscape gitu kan ketika dia kotak masuk ke tengah dia ke tengah itu jadi kecil gitu Yang sekarang gue kepikiran, barusan gue sebelum berangkat sini download view. Ya buat Eh, ngeremot juga. nah Ah, iya itu kan gua. lu punya file di rumah Iya. ya kan sama gue juga punya kapasitas komputer di rumah kalau gue ngerjain di sini kayaknya ada yang nggak ngangkat ada yang nggak apa Nah, gue remote aja deh kayaknya di rumah gue selalu bilang sama yang di rumah tuh kalau syuting udah paham kadang-kadang ada orang baru aja kaget gerak-gerak sendiri gue komputer gerak-gerak sendiri kayak nyokap gue aja pernah kenapa ini gerak-gerak sampai dia nanya ke Uti enggak itu mah abang ngerjain dari kantor iya tadinya tapi kan takutnya error apa mau dimatiin namanya kalau dia nanti. Nah, nanti balik itu dia. Ini kan jadi udah ketemu nih kan. Dengan cerita begini gua ya paling bilang ke orang tua gua, ke adik-adik gua ya, ini komputer biarin nyala gerak sendiri lu biarin gitu kan. Karena gue ya dari kantor. Ini tadinya kan dan gue pengen di rumah hanya cuma wah ini di kantor siapa nih kan nggak ada ibu lagi di mana kan gitu kan udah lah gue mau standby di kantor gitu kan tapi kerjaan di rumah tetap ada ya udah dengan remote tadi Adul dulu juga sering begitu
Kayaknya ini bakal cita-cita kecil yang kedua gue tercapai. Karena gue dulu sama tetangga gue lulus lulus mau jadi apa? Kerja remote, jualan remote, ketawa kan semuanya gitu. Enggak, kerjanya ya dari rumah gitu. Tapi udah bisa menghasilkan, katakan teknologi udah segala macam. Mungkin ini jawaban, udah kerja remote aja gue gitu, bisa gitu. Karena kemarin gue sempat mencoba, bang gue dari rumah deh remote gitu. Oh, kalau itu nggak kelihatan nih gitu kan, kayak bukan kerja dan segala macam. Oh iya benar juga. Gue ya berarti ngeremote yang di rumah gitu. Iya. Cita-cita kecil gue yang kedua nih. Setelah yang lu kemarin ya. Memang ada rasa keterpaksaan siaran. Wih, lu kan ada cita-cita nih beliin gitu. Ri, lu tahu aja. Dan emang bener lah, ada rezeki yang dia minta yang mungkin yang dia gue belajar. Niat dan juga bantu ngikutin Dengan cara halus. Bener lu ngingetin nih. Kan seru gitu. Ketika iya itu dia sebenarnya rasanya tuh kayak kayak kadang ada meladai kemudian lu juga harus ngerasain gitu. Tapi enggaknya ya udah deh, ini pengalaman gua rasanya. Nah, ya, karena balik lagi kita cuma sekedar sharing nih. Sharing itu jangan sampai ada niat di sana untuk kita biar orang tuh berubah. Oke, balik lagi kitanya bukan Tuhan. Apalagi mengkafir-kafirkan orang. Nah, Waduh. lagi nyala-nyalain orang gitu. Ini mau sekedar sharing. Kebaikan yang kita ceritakan, ya mudah-mudahan kan gitu. Ada niat, ya niatnya seperti itu, bisa tergerak untuk ke arah perubahan tadi. Cuma untuk berharapnya orang tuh berubah dari omongan kita itu yang jangan. Sampai karena ya balik lagi kita akan kecewa. Misalkan ke orang, ke keluarga, ke orang tua, ke adik. Ya, ketika kita punya harapan aja, yang pasti harapan itu ke manusia, pasti kecewa. Iya tuh kak adek Iya. gue bawa si laptop gue tuh. Ya udah belajar, nggak dipelajarin. Ya udah gue bang. Tapi adik gue yang kecil malah main gitu kan. Lalu bisa kata gue tuh nyalain waktu itu gitu kan. SD kelas 1 gitu kan. Udah wah mana nih kayaknya gue turuninnya ke yang dia nih gitu. Tapi ya, pas pulang gue nanya dulu udah bisa Microsoft Word belum? Ya, kok belum? Gitu. Nanti belajar aja tuh ada laptop. Tapi enggak kayak Cuma enggak untuk apa ya, menyuruh gitu. ketika lo ngarahin ke sana tuh, jangan lupa ditambahin hasilnya nanti atau maksudnya atau ketika lo bisa ini nanti apa itu tujuan-tujuannya itu yang dimunculin. Nah itu dia yang Kalau gue misalkan nyari. cuma sekedar Kayak belajar kayak mentah ya bang. nah, Ya nah, kan? dia juga Apaan sih? gitu kan, jadi kurang greget gitu. Tapi ya lu bikin di sini buat nanti kalau ada tugas bisa langsung ke fotokopian ngeprint gitu kan. Nah, belum ada printer. Kan masih belajar ini kayak SMP apa sih yang suka bikin gitu kan, apa sih nggak mungkin bikin proposal gitu. Kalau misalkan ya kalau misalkan lu masih SMP nih bisa ngerjain pekerjaan anak SMA, pas lu SMA jadi nomor satu bisa. Iya. Kan gitu maksudnya. Jadi apa sih orang-orang tuh yang maksudnya yang pengen kita ajak ngobrol itu gitu ke arah mana sih gitu. Ya, maksud dan tujuannya pun jangan lupa untuk disampaikan. Ya, keinginan dia tuh seperti apa, kan belum tentu misalkan kita nih kita punya apa namanya itu basic tuh orang yang selalu pengen nyederhanain kerjaan, pengen nyimpelin kerja. Ketika kita ngomong sama orang yang nggak ngeh ke arah, nggak pikiran ke arah sana, ya mentah juga. Kayak kemarin gue ngobrol di bawah kan gitu. Niat gue seperti apa, ternyata kayaknya ketolak dan malah apa? Niatnya tadi pengen biar kita lebih sederhana kerjanya. Tapi kayaknya kesan yang didapat adalah kayaknya lebih ribet. Nah, kan gitu. Padahal itu yang nggak sampai tadi. Ya udah kan gitu kan. Mau ini makanya gue tanya yang kemarin lo tangkap dari omongan gue seperti apa?
biar jelas nih kan. Biar Ketika kayak dia ya lu juga sering pernah dulu kemarin sama gua gitu kan, Heeh. yang lu tangkap tuh kayak jadi pun ada pembicaraan juga gitu, nggak cuma ya Nah, udahlah. iya. Ya, maksudnya itu pun jadi koreksi, artinya ada bahasa gua itu yang nggak sampai. Artinya gimana cara biar sampai kan gitu untuk ke depan. Nah, gua tanya ternyata oh ya begitu. Ternyata ya wajar. Beda. Maksudnya gua seperti ini. Cobain contoh-contoh begini 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 ya kan. Tinggal mereka sendiri aja. Ketika oh iya ya lebih sederhana. Ya udah ketika udah dapat itu udah gue tinggalin. Masalah nanti kalau emang dia pengen simpel, kalau kan udah nyaman dengan keadaan sekarang, Iya. kalau pengen lebih simpel lagi pasti akan cari gimana bang caranya, ya ternyata enggak ya udah artinya kan ya kalau nyaman dengan kerjaannya sekarang karena itu bukan prioritas. Prioritas kita adalah datanya emang rapi, mau cara kerjanya gimana bentuknya, udah ada pendataan, ya kan, ada hasil Siapun. gitu. Iya, iya. Cuma ya emang kalau secara kacamata gue kayaknya ribet gitu kan, karena gue yaitu ketika ada dua satu data harusnya bisa dipakai buat dua orang, kenapa satu orang ini input, satu orang ini bikin baru? Jadi Ya, sendiri-sendiri. iya. Kan ribet gitu kan? Kenapa nggak kita udah aja kita andelin orang itu yang input satu data, cuma kita ambil nanti datanya untuk kita kembangin ke yang lain. Toh nama, misalkan pendataan itu adalah cuma sekedar nama, nomor HP, ya kan? Karena kita berurusan dengan penjualan kan, sama perusahaan, apalagi kan itu sama, kita pun akan input hal yang sama. Kenapa nggak satu aja yang input? Sehingga apa? Mengurangi resiko tipe, ya, mengurangi risiko salah tulis, Jumlahnya. kekurangan jumlahnya. Kan kalau kita ngerti kan takutnya ya namanya manusia kan bukannya robot ketikan tadi kan. Kalau misalkan dari satu data aja otomatis udah satu orang aja yang pasti salah. Siapa kok yang ngambil datanya dari itu? Ah, yang Ya bisa kan? ke-track juga. Kalau misalkan ini satu data ini oh gua 50, situ oh 49. Oh selisih di mana? Cari dulu kita samain. Samain pendataan kita kan. Makanya memakan waktu untuk Iya, hal yang untuk itu. ada kata persamaan data. Nah, kan padahal persamaan data nggak perlu lagi. Kenapa datanya satu? Itu maksudnya. Maksudnya kita tadi pengen menyederhanakan pekerjaan tadi. Cuma kalau misalkan diterimanya sama orang tadi kayaknya yang ribet ya lepaskan lagi. Kan kita niatnya cuma berbagi cara. Asal orang mau pakai enggak, bagus. Toh yang akan berkembang yang punya nilai orang sendiri, orang dia sendiri. Bukan dalam arti di situ. Ya, gue pengen lu harus dengan macam nggak memaksakan gitu. Ya, bahkan ketika lu punya job desk apa, ya maksudnya untuk sekarang gue nggak terlalu terlibat, nggak terlalu ini lagi. Lu punya kreatif, lu punya inovasi, dan inilah salah satu hal pun yang selalu gue pakai dan gue untuk ya kalau lu nggak mulai dari sekarang untuk belajar percaya sama orang, kapan lu bisa percaya sama dia? Dan pun ketika lo nggak pernah percaya sama dia, walaupun sebagus apapun pekerjaan dia, akan tetap dianggap salah. Karena ketutup. Malah Ya ditutup. ketutup. Udah. Kan bagus, enggak menurut gua, kacamata gua, belum tentu orang. Ya kan? Ya udahlah, lepasin. Akan dapat pelajaran sendiri ketika misalkan dia bikin proposal diajuin ada kesalahan ketulisan, ada kesalahan dalam format dan akan belajar dengan sendirinya, akan diperbaiki dengan sendiri. Kan secara alami. Kita mah nyaranin. Lo kemarin gini, gue punya pengalaman waktu gue ngajuin proposal, begini, 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 begini. Ya, boleh lo pakai, ya, terserah kan. Nah, tapi kalau misalkan lo, gue penasaran, gue pengen coba sendiri, lepas gitu. Kita nggak perlu memaksakan. Saran mah, ya kita cuma batas itu, batas saran, ya ikutin enggak, ya udah. Google aja nggak pernah maksa. Belok kanan katanya, kita ambil lurus, ya udah diikutin, nanti ke depan belok kanan, lurus lagi tapi depan belok kanan, berapa kali dia bilang belok kanan. Jalan yang kita ambil udah cuma ngingetin aja, kita nggak ngikutin juga terserah. Sampai akhirnya kan kita matiin Google Map-nya kan, karena pusing. Apalagi kalau kita kayak kemarin PKS sendiri, udah ngajak Bang P itu. Bang, ayo anterin gue PKS yang kedua. Gak bisa nih.
aduh nggak bisa lagi, tapi udah janjian gak enak, di cancel gak enak. Ya udahlah, jalan jalan jalan, ternyata awal pakai Google Maps, ikutin jalannya ampun-ampunan, banjir segala macam. Pas pulang nih masih ngikutin, ternyata pas nengok ke kanan, ini mau gue tahu jalannya, udah sering bang gitu kan, karena ya udahlah nggak usah, karena udah tahu itu tadi gitu kan. Berbeda yang kalau nggak tahu sebenarnya ya itu pilihan sih, apakah mau ngikutin atau enggak. Nah, salah kalau kita maksain. Itu tadi perluasannya adalah kita akan nggak suka sama perbedaan orang lain. Kita akan maksa orang lain untuk sama sama kita. Ya, Iya. lu harus ngelakuin cara begini nih, karena gue udah berhasil ngelakuin begini nih. Belum tentu, men. Kan gitu. Jadi edit di Adobe, editnya di Filmora, ya udah deh sama Filmora, yang penting masih bisa gitu kan, bisa. Iya, jadi kita mah cuma saran. Kan kayak gue biasa bikin di sini nih. Kayaknya menurut gue malah lebih simpel gitu kan. Kalau orang lain, ya gue mah lebih simpel di sini nih. Oh ya udah, gitu. Ngapain? Nanti juga kalau emang dia melihat hasil nanti akan membandingkan sendiri hasil. Oh bagusan di sini ya. Kan belajar dengan sendirinya. Atau mungkin oh bagusan di dia nih. Kita pun mungkin akan belajar ke sana kan. Gitu. Kita nerima tadi. Terima. Kayak gue terserah lo mau gitu. Mau bikin di sini, lihat aja nanti hasil. Akan jadi jelek. Jadi ngedoanya jelek juga. Kenapa gitu ya, Ri? Apa lu gitu, Ri? Pernah nggak lu gitu, Ri? Ya udah mungkin udah malam juga nih bang, malam sih kita syutingnya. Tapi kalau untuk yang podcast karyawan kita bisa ambil siang karena settingannya Ya gue juga dan sih nggak nanya kan gue. agak Gue nggak nanya maksudnya sekarang ini. Padahal nggak ada bahasa lo di WA itu. Ya udah ntar malam itu nanti kita acaranya bukan podcast karyawan ya, tapi agak sharing gitu. Enggak kan? Ya ada. udah jam berapa bisanya kan? Udah ngalir aja. Dan gue nggak nanya sampai detik Tapi ini. gue gini bang, gue sama Ari sharing ya. Berdua nih ngobrol. Tapi gimana ya? Oh ya udah, kan kita terapin dengan cara mulai dari kitanya dulu. Ya bang, udah kita coba dengan kita dulu. Dengan tadinya lu siang lu nggak bisa, kita tukeran. Yang tadinya Ari yang gue wawancari, sekarang tukeran gue yang wawancari Ari. Dan malah sekarang syuting lagi kan banyak bahas gitu kan. Ya luar biasa sekali gitu, pasti video-video Smart Life Indonesia pasti ada terus. Nah itu kayak ini karena aja tuh ngalir aja kan. Oke ya, hari pun siap ya, udah ayo gitu kan. Sini gue juga nggak ada. Ada komen-komen apa. Nah itu kan berbalik kayak gini loh, anjing gue didiemin ya, apa yang salah dari gue kan, ada diri gue gitu kan. Tapi daripada gue mikirin yang gitu, udah aja gue maksimalin lagi deh gitu. Ke arah sana gitu, maksimalin lagi aja. Kalau gue terus belum karang sana, ya kan gue sedang latihan pun akan kekikis juga ke ego tadi. Oh jadinya nanti sih jadi egonya gue yang akan nambah. Pun caranya. Tapi lucu gak sih ketika ya lu lagi belajar, gue pun lagi belajar, kita sama-sama belajar, kayak ada lu nahanin dulu nahanin. Jadi tenang loh sebenarnya, ya damai ya gitu. Ya, karena problem itu kita sendiri yang ciptain. Kalau misalkan dalam keadaan itu kita nggak anggap itu masalah kan nggak ada masalahnya. Kan? Tergantung Yes. kitanya aja. Saya begini nggak problem. Bahkan kan di awal gue coba begini play kan gitu. Udah diam nih. Ke gua aja sendiri ya. Iya. Jalan. Terus coba lagi. Nggak tahu
Ya udah, ngapain sih? Artinya ya udah mereka yang belajar, mereka akan belajar. Kalau gue terlalu ke arah sana juga, ya berarti gue sama aja gini. Ibarat apa ya? Nggak ngelepasin tali. Jadi tetap aja gue ikat gitu kan. Bebas-bebas lo tuh gue ikat gitu lah. Ya mau kemana lo gue ikat. Itu artinya nggak akan Enggak. lepas, nggak akan tereksplor ya punya kemampuan, punya ekspresi gitu. Kalau dilepas ya udah paham ini koridornya, udah paham ini area yang mana yang bisa lu jangan jangan sampai kelewatan gitu. Lepasin situ ya. Ya gue sih ya mudah-mudahan bisa maksimal. Itu udah. Ketika itu ya gue fokusnya ke arah lain. Dan dengan cara hal itu tuh yang kalau yang gue rasain jadi malah kayak nggak enak gitu, ada terpacu lagi untuk apa ya, ayo bisa gitu kan, kayak Bang Riko udah ngeterewat lagi, ayo bisa gitu kan. Beneran gue ngomong jujur aja gitu, kayak enak gue sebenarnya gitu. Ya kalau mungkin ya itu tadi Ya, kalau kayak lu yang apa aja yang lu ngomong sama gue misalkan kayak gini, ya udah, pernah gue komen kan, enggak ya udah coba. Biasanya enggak kayaknya ini dulu deh, ya, gitu kan, yang ini aja ya, dulu gitu kan, itu mah nanti kalau nggak begini 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 dulu, nah, kan enggak, ya udah coba, gimana ya udah coba, cobain aja gitu kan. coba dari Tinggal kalian lah yang maksimalkan tadi, maksimalkannya jangan berpikir ke arah yang negatifnya, pikir ke arah yang positifnya. Kan tadi ada bahasa lo gitu, oh kok gue didiemin gitu, jangan yang itu yang lo pikirin, lepasin bahwa oh iya gue punya wewenang sekarang untuk bagaimana caranya, gue punya tanggung jawab sekarang gimana caranya bisa naik, apapun cara bentuknya gitu kan. Dan yang gue lihat gue selalu mantau, gue selalu lihat, gue tahu akun kan, ya gue lihat. Bahkan kalau misalkan di yang kita punya YouTube aja misalkan kagak ada, karena gue lihat apa nih yang jadi yang sudah disiapin di dalam. Kayak sebelum beberapa minggu kemarin kan udah seminggu 2 minggu full tuh kan tiap hari dipotong-potong kan. Dari sininya oh kosong, mungkin belum ada atau mungkin di komputer belum dipindahin. Ya udah, ini gue lihat aja, gue ngeliatin ini, oh videonya gini, dan bahkan gue play di rumah karena punya gue udah lebih, udah hampir 5.000. Ngapain lagi gue ngeplay di rumah kan? Udah, karena iseng gue 3 jam selagi gue bisa mantau ya, karena kan gue punya kerjaan gak mungkin gue iya. ngeplay itu aja, dan itu pun salah satu yang buat gue nggak play lagi gitu ya. Karena gue punya kerjaan nggak bisa, kapasitas si komputer itu untuk bisa gue sambil ngerjain sesuatu yang lain nggak kuat saat ini. Jadinya kemarin gue sempat gue play, gue jalanin. Bahkan banyak ada yang ya kalau lihat aja yang lagi banyak itu akun-akun yang kemarin gue pakai. Udah diamin, ya nggak tiap hari juga ada kerjaan itu. Karena gue pun nggak terlalu, cuma sebatasnya mantau aja. Dan di sana emang kita perlu secara prioritas. Ada perlunya karena selalu digaungin bahwa sosmed sosmed sosmed, kita harus kuat di sosmed. Tanggung jawab siapa sosmed untuk saat ini, ya kita punya tanggung jawab. Ya istilahnya untuk saat ini bukan kita lagi, ya guanya nggak ikut kalian Iya. kan gitu. Bagaimana caranya untuk mengangkat ini akan keluar nanti, ya untuk saat ini mungkin yang lebih intens tuh di IG lah yang punya variasi di sana. Yang gambar sudah mulai ke media bentuknya kan, udah mulai kayak apapun bentuk media udah diangkat karena untuk mancing orang biar betah tadi. Ada pancingan-pancingan. Dan bahkan dikemas banyak, itu nggak cuma sekedar yang jualan-jualan kan gitu kan. Itu pun ya udah. Berarti ini ada inovasi baru lah yang lo coba gitu. Kan? Terus tinggal yang dia lain-lainnya, gue kan selalu melihat aja. Ketika gue udah nyampein sekali, udah meeting pada saat itu meeting udah sampaikan hasilnya ya kali ya. Hasilnya ya Allah lah yang nanti nentuin gimana cara. Caranya gue cuma sebatas, gue anterin ke sini. Maunya gue begini. Kalau mau jalan enggak itu terserah lu. Gitu. Jam 10 istirahat, orang jam 10 tuh tidur,
Tapi gue mau main sama Kumo. Si Kumo udah sayang banget tuh sama dia. Dia juga ribut balik, dia nungguin di bangku. Udah udah diem aja. Bisa mainan baru gue. Simpulannya bang, untuk kita berbincang malam ini, kita tadi yang dibahas itu kan peka terhadap suatu keadaan. Hmm. Untuk teman-teman nih, saya nonton buat gua juga gitu. Ya untuk semuanya lah. Kesimpulannya dari gue itu, kita itu selalu apa namanya, dalam setiap hari itu pasti ketemu banyak hal, banyak kejadian, banyak keadaan yang kalau misalkan selama ini kita jalanin itu, kita tuh nggak sadar. Kita ketemu orang, kita ketemu siapapun bentuknya, entah benda sekalipun, entah motor pada saat berangkat pagi ini kok kenapa nggak nyala, kenapa kok mogok, kenapa di jalan di ban betus gitu kan, atau kita kenapa pas ngerjain ini kita mentok pusing kerjaan. Banyak hal-hal terjadi dalam sehari kita. Cuma yang jadi pertanyaannya, kita menanggapi kejadian itu seperti apa? Ya kan, apakah kita bawa langsung larut dengan emosi, dengan kesel, dengan marah, atau seperti apa? Maksudnya adalah dengan yang penyampaian malam ini, yaitu bagaimana cara kita bisa ngamatin itu kejadian, terus kita tanya, ini terjadi saat ini, kita ketemu dengan orang ini, maksudnya apa ya? Allah pengen kita kasih tahu apa? Maksudnya Allah pengen ngasih tahu kita itu apa ya gitu kan? Pengen nunjukin kita tentang apa ya gitu. Maksudnya apa ya gitu. Mungkin ini motor mogok pagi ini, kenapa ya? Apa Allah ini punya maksud? Sehingga dengan begitu kita akan secara nggak sadar terus nanti terlatih jadi refleks, kita akan libatin Allah terus setiap hari. Bahkan ketika mules sekalipun, oh ketika makan ini kurang, oh ketika nggak punya duit, oh ketika kita lagi ngadepin istri mungkin lagi ribut lah, kayaknya yang kesel lah, apa semua keadaan apapun bentuknya, ya kita akan mulai peka ke arah sana. Kenapa ya? Apa yang mau dikasih sama Allah? Kejutan seperti akhirnya ke sana, bukan lagi hal-hal yang negatif. Kalau kita sudah berbicara prasangka dengan Allah tadi, pasti yang positif. Ya kan Allah pengen kasih tahu kita tentang apa nih? Oh istri kita sakit, Allah pengen ngomong apa ya? Allah pengen ngasih tahu apa ya? Istri kita bikin sakit. Gitu. Pengen ngasih tahu seperti apa? Akhirnya itulah yang buat kehidupan kita menjadi ya tenang, nggak ada masalah. Masalah itu balik lagi kita yang ciptakan, kita yang buat-buat. Ya kan? Kalau kita nggak mau buat-buat itu ya nggak ada yang namanya masalah. Semua yang dikasih sama Allah itu hal baik. Tinggal kita latihan terus, semuanya bisa loh. Paksa dulu lah. Paksa, ya sering lah mungkin kelewat. Mungkin ketemu sama ini kita kelewat. Nggak nge. Cuma untuk latih terus, oh iya gue lagi belajar ini ya. Nanti ketemu sama keadaan apa lagi, gue coba belajar lagi apa sih gitu kan. Latihannya seperti itu. Sehingga kita akan jadi orang yang peka bahwa oh ternyata Allah tuh selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan yang menurut gue sih kayaknya bakal terus ada tahapan. Kita benar-benar punya uang pas-pasan, ternyata hilang, anggaplah sedekah. Kita ada uang lebih, masih aja hilang. Ada maksud, walaupun apa ya, dengan caranya yang sama dan kuantitinya yang beda, itu pasti ada maksud-maksud lainnya gitu untuk belajar terus lagi ya kan, dengan ya keadaan-keadaan yang kadang tidak terduga. Kita nggak mau, kita kan harus siap tuh ya bang, harus siap. Mantap dia apa Betul. Ya, mungkin itu ya sharing kita pada malam hari ini, dan juga sekarang juga lagi proses mendalami tentang ketenangan ya. Kemarin tuh yang wujudin intinya pahami itu, beli buku itu, buku ya menenangkan jiwa, berserah pada Allah. Dan juga ini buku menurut gua
keren gitu. Tentang ketenangan, tentang titik nol juga itu ada di sana. Ya semoga aja terus konsisten kita untuk ngobrol positif, sharing positif, terus ya semangat dan bisa bermanfaat lah untuk banyak orang. Mungkin itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.